Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phyllis Antartika. Menurut Earthate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut. Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kentongan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog mitigasi bencana Kentongan. Lama kita tidak berjumpa ya di udara, pendengar-pendengar RRI Madiun dan juga pemirsa melalui YouTube RRI Madiun. Dan dialog kali ini membahas terkait dengan Distana atau Desa Tangguh Bencana, di mana Distana ini menjadi titik awal ataupun kesiapsiagaan ketika terjadi bencana di suatu titik tingkat kelurahan ataupun desa. Dan bagaimana lebih jelasnya terkait dengan kebencanaan, kita akan membahas nanti, maksud kami pada saat ini bersama dengan Mas Yanu Budilarto selaku Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Madiun, dan juga Ibu Esther Kristianti selaku anggota Distana Kelurahan Kanigoro. Nah, Distana Desa Tangguh Bencana seperti apa lebih jelasnya kita bahas dengan Mas Yanu. Saya sapa dulu. Selamat sore, Mas Yanu. Selamat sore, Mas Imam maupun pendengar radio RRI. Iya. Selamat sore, Bu Esther. Iya, selamat sore juga Bu Esther ini. Selamat sore, ya. Kalau kita melihat sore ini cukup mendung tadi, namun masih dengan suasana yang nyaman untuk beraktivitas. Nah, terkait dengan Distana, kalau kita melihat pada kondisi sekarang ini Kota Madiun cukup menjadi kota yang aman. Namun kalau kita melihat di perkotaan ini banyak bangunan-bangunan. Nah, kesiapsiagaan bencana juga diperlukan walaupun berada di kota pastinya. Nah, ini Mas Yano, ini ada Distana padahal di tingkat perkotaan ataupun di desa kelurahan ada juga Distana ternyata. Nah, ini sebenarnya apa ini Distana nih, Mas Yanu? Ya, Distana sendiri itu adalah desa tangguh bencana. Dimana kalau di Kota Madiun memang kalau tidak ada desa berarti ya kelurahan, jadi desa atau kelurahan tangguh bencana. Jadi cuma hanya penyebutan aja. Jadi kalau di Kota Madiun khususnya karena tidak ada desa, ya desa atau kelurahan tangguh bencana. Jadi desa atau kelurahan tangguh bencana itu sendiri adalah desa yang sudah kita adakan pelatihan dari BPBD Kota Madiun agar desa atau kelurahan tersebut bisa memitigasi atau siap siaga dalam menghadapi kemungkinan segala potensi bencana yang bisa saja muncul di Kota Madiun. Jadi walaupun potensi bencana di Kota Madiun ini tergolong sangat rendah, tapi kita tidak boleh tidak boleh lengah. Kita harus tetap waspada, harus mempersiapkan diri segala potensi
bencana yang mungkin muncul di jadi dengan kita membentuk Destana itu jadi kelurahan atau desa yang sudah kita bentuk itu mampu untuk menganalisa dalam potensi-potensi bencana yang mungkin timbul di atau di desa tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. Sejauh ini Mas Yanu, ini di Kota Madiun dengan luasan yang ada ini sudah terbentuk berapa Destana ini? Ya, di Kota Madiun ini dari 27 kelurahan kita sudah membentuk 8 desa atau kelurahan tangguh bencana yang tersebar di 3 wilayah kecamatan di Kota Madiun. Di kecamatan paling banyak memang ada di Kecamatan Kartoharjo karena kita ketahui bersama bahwa potensi kerawanan bencana di Kecamatan Kartoharjo lebih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Kita sudah bentuk Destana atau kelurahan tangguh bencana itu sudah ada di 5 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo, mulai dari sepanjang Kali Piring itu, mulai dari Pilangbango, Rejo Mulyo, Tawangrejo, Kelon, dan Kanigoro. Jadi di Kecamatan Kartoharjo sudah 5 bentuk kelurahan. Untuk di Kecamatan Taman ada 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Demangan. Khusus di Kecamatan Mangu ini memang agak unik dan karena potensi bencananya lebih besar kita prediksi itu adalah bencana sosial. Jadi di Kecamatan Manguharjo kita bentuk di Kelurahan Manguharjo maupun Kelurahan Winongo. Jadi totalnya ada 8 kelurahan yang sudah kita bentuk Destana di Kota Madiun, dan tahun-tahun selanjutnya mungkin insya Allah seluruh kelurahan nanti kita akan bentuk desa tangguh bencana. Baik, kalau dari alur pembentukannya sendiri, ini untuk dapat menjadi Destana dari suatu kelurahan ataupun desa ini seperti apa ini, Pak? Jadi kalau syarat khusus itu sebenarnya tidak ada. Jadi kalau kita harapkan semua nanti seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun ini kita bentuk desa atau kelurahan tangguh bencana. Jadi syarat khusus itu tidak ada. Jadi Destana itu adalah apa? Pemberdayaan dari masyarakat desa kelurahan tersebut untuk bisa mandiri dalam nanti bila mana terjadi potensi-potensi bencana yang muncul di kelurahan-kelurahan itu. Jadi dengan kita latih itu mereka sudah tahu apabila mungkin terjadi bencana bisa melakukan apa dan mau kemana. Jadi sudah siaga dalam menghadapi segala kemungkinan muncul. Baik, siap dalam setiap keadaan apabila terjadi bencana. Oke. Saya mencoba ke Ibu Esther ini. Bu Esther, ini kan sebagai anggota Destana di Kelurahan Kanigoro. Ini ketika menjadi anggota Destana, apakah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang harus istilahnya memiliki kompetensi tertentu agar bisa menjadi anggota Destana ini, Bu? Nah, jadi begini, untuk Destana di Kelurahan Kanigoro ada FPRB, yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana, yaitu di mana kita dikukuhkan di Kelurahan Kanigoro itu pada tanggal 13 Maret 2022. Nah, di dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana itu terdapat berbagai macam relawan dan komunitas, misalkan dari komunitas Bolo Reptil Madiun, komunitas relawan di situ, dan itu FPRB itu dilatih oleh BPBD, di mana sebelumnya kita nggak tahu apa-apa, kita nggak punya basic apa-apa, di situ kita diberikan pelatihan, misalkan bagaimana kita menghadapi bencana. Kalau untuk Kelurahan Kanigoro itu ada
istilahnya peta kerawanan bencana, di mana untuk Kelurahan Kanigoro itu yang paling sering terjadi adalah kebakaran dan ular itu reptil yang masuk ke rumah-rumah warga. Di situ kita dilatih oleh BPBD bagaimana caranya apabila ada reptil atau ular yang berbahaya masuk, dengan cara misalkan seperti grab stick atau bagaimana. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, dari BPBD juga melatih untuk bagaimana kita misalkan ada bencana kebakaran, bagaimana cara kita, dan juga untuk menolong orang yang waktu itu ada yang korban kecelakaan dan lain sebagainya. Kita dilatih dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi bisa mengerti, karena di sana sesungguhnya adalah meningkatkan sumber daya manusia, yaitu utamanya dari masyarakat, bagaimana kita mengantisipasi dari bencana tersebut. Demikian. Baik, Ibu Esther, dalam misalkan penanganan ular atau semacamnya pastikan memerlukan peralatan-peralatan. Ini bagaimana di dalam mencukupi peralatan-peralatan untuk tim ataupun anggota Destana ini, Bu? Ya, jadi berbahagia sekali bahwa Destana Kelurahan Kanigoro, Desa Tangguh Bencana Kelurahan Kanigoro itu juga mempunyai anggota, di mana di dalamnya itu juga ada komunitasnya Bolo Reptil Madiun atau BREM. Jadi selama ini kegiatan BREM itu tidak hanya merescue saja wilayah Kanigoro, tetapi juga apabila ada dari kelurahan lain atau dari kecamatan lain yang membutuhkan bantuan, pasti bisa dengan cara menelpon anggota dari Destana kita. Ada peralatannya, yaitu seperti grab stick, seperti sarung tangan. Mereka dilengkapi dan mereka sudah sering merescue binatang liar, nggak hanya di Kelurahan Kanigoro tapi juga di beberapa tempat selain di luar Kelurahan Kanigoro. Seperti itu. Baik. Ketika tim ataupun Destana terbentuk, tetapi kan ada beberapa masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan Destana ataupun anggota-anggota tim yang Destana ini. Nah, ini bagaimana dari Destana sendiri ataupun investor dan juga teman-teman di dalam menggalakkan agar masyarakat itu tahu ketika suatu saat ada bencana ataupun ada sesuatu yang memang memerlukan kondisi darurat, ini bisa menghubungi tim teman-teman ini, Bu? Ya, jadi begini, Destana itu intinya adalah memberikan informasi, sosialisasi, dan memberikan kesadaran pemahaman kepada masyarakat. Nah, saya sendiri kebetulan adalah admin websitenya PPID dan juga KIM, di mana seringkali memberikan informasi kepada masyarakat, yaitu tentang misalkan tentang keberadaan Destana. Saya juga mempunyai YouTube podcast Warta Kampir, di mana banyak juga yang melihat, viewernya sudah alhamdulillah sudah banyak, di mana di situ seringkali saya ulas tentang Destana. Jadi Destana Kelurahan Kanigoro, terus juga bimbingan dari BPBD, juga rescue dari teman-teman kita dari Bolo Reptil Madiun yang tergabung dalam FPRB atau Destana Kelurahan Kanigoro. Jadi media sosial tersebut itu juga linknya juga saya share di misalkan grupnya KIM, grupnya RT RW, dan alhamdulillah juga bahwa subscribe-nya podcast Warta Kampir, adminnya adalah saya sendiri, itu sudah 1000 lebih. Jadi langsung terpantau oleh masyarakat seperti itu. Oke, baik, terpantau oleh masyarakat. Nah, saya kembali ke Pak Yani. Ini kan teman-teman ketika mendapatkan pelatihan dan juga beberapa materi terkait dengan kebencanaan. Nah, ini bagaimana simbiosis ataupun sinergitas antara BPBD dengan teman-teman Destana ini untuk tetap bersinergi, dan apabila nanti suatu saat terjadi bencana ini cepat di dalam memberikan reaksi ini, Pak? Ya, jadi simbiosis atau hubungan antara Destana Kelurahan dengan BPBD Kota Madiun ini memang tidak hanya bila terjadi bencana aja. Jadi kita juga sering terjun ke masyarakat bersama dengan Destana, seperti yang di Bu Esther tadi dikatakan. Jadi kita
juga ikut bersama-sama dengan Destana Kanigoro. Mungkin kalau ada laporan ular seperti tadi, kita juga bersama-sama. Jadi dari rescue-nya atau Destananya Kelurahan Kanigoro juga bersama-sama dengan kita juga sama-sama turun ke lapangan untuk melaksanakan itu rescue ular ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya mungkin kita melakukan kegiatan mitigasi bencana, yaitu kegiatan yang intinya mengurangi dampak atau risiko bencana korban yang diakibatkan oleh bencana. Kita melakukan kebersihan sungai-sungai, kita melakukan kerja bakti bersama-sama di lingkungan Kelurahan Kanigoro untuk utamanya untuk mengurangi dampak bila terjadi bencana. Jadi kita sering selalu bersinergi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari pemetaan titik-titik rawan bencana sendiri secara umum di Kota Madiun sendiri seperti apa ini, Pak? Selain di daerah rawan banjir di Kartarjo tadi. Ya, kalau untuk pemetaan rawan bencana sendiri, memang rawan banjir itu memang yang tersebar di 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Kartoharjo tadi, memang sepanjang Sungai Piring. Jadi kalau hujan deras dan ada kiriman air dari lereng Wilis, itu kemungkinan akan terjadi genangan atau banjir di sekitar aliran Sungai Kalipiring, mulai dari Pilangbango sampai dengan Kelun. Jadi potensi kerawanannya yang paling dominan muncul adalah banjir di wilayah itu. Untuk wilayah yang tengah kota itu padat penduduknya dan padat bangunan-bangunan, itu potensi yang paling muncul itu adalah potensi kebakaran. Jadi karena sekitar wilayah kota itu potensi kebakarannya cukup tinggi. Kalau kita bicara mengenai puting angin, potensi angin puting beliung, jadi seluruh wilayah di Kota Madiun ini potensi untuk terkena dampak angin puting beliungnya ya sama. Jadi karena pohon-pohon besar di Kota Madiun ini banyak, jadi kalau potensi bencana angin puting beliung jadi merata hampir di seluruh wilayah Kota Madiun. Oke, baik. Hampir merata meluruh di Kota Madiun. Kalau untuk potensi gempa ataupun antisipasi gempa ini seperti apa nih Pak di Kota Madiun? Kan banyak bangunan ini juga. Kalau untuk potensi gempa di Destana itu juga kemarin sudah kita adakan simulasi kecil-kecilan bila terjadi bencana gempa di Kota Madiun. Selain itu juga kita mengadakan pelatihan simulasi gempa di gedung-gedung bertingkat. Jadi kemarin kita adakan simulasi bekerja sama dengan Hotel Aston. Kita lakukan simulasi penanganan bencana gempa bumi di Hotel Aston, di Plaza Madiun, di Telkom, kantor Telkom, kantor PLN. Jadi untuk gedung-gedung bertingkat itu kita bekerja sama dengan mereka, kita adakan simulasi pelatihan bila mana terjadi bencana gempa bumi. Jadi untuk gedung-gedung bertingkat yang tadi saya sebutkan, kita sudah rutin melaksanakan kegiatan pelatihan di tempat tersebut. Baik, oke, berarti pelatihannya cukup padat juga ini terkait dengan gempa di gedung-gedung yang bertingkat ini. Terima kasih. Ini yang bergabung ada Bapak Eko Susilo, kemudian di channel YouTube ada juga Ikaulan. Nah, ini ada pertanyaan di channel YouTube ini Pak. Masyarakat paham belum Pak terkait dengan tugasnya apa ketika kelurahan, maksud kami masyarakat belum paham atau belum terkait dengan tugasnya apa ketika kelurahannya sudah dibentuk Destana. Nah, ini ke Pak Jano atau Bu Esther ini pasnya ini. Bu Esther mungkin ya. Ya. Ke Pak Yanu dulu atau ke saya? Pak Yanu. Oh ya,
Ya, jadi masyarakat untuk memperoleh informasi atau terkait informasi terkait kebencanaan atau masyarakat itu bisa melalui website-website yang sudah tadi mungkin di channel YouTube-nya Bu Esther, mungkin di kelurahan, atau mungkin bisa mengunjungi websitenya BPBD, ada mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, mulai YouTube, itu sudah kita masukkan semua terkait bencana pengetahuan maupun data-data bencana yang pernah atau terjadi di Kota Madiun. Jadi masyarakat tinggal klik. Sekarang kan sudah eranya digitalisasi, klik informasi sudah bisa didapatkan oleh masyarakat. Begitu. Baik. Ibu Esther, ini selama pemberian materi-materi pembinaan ini sudah paham dan sudah diterapkan atau belum ini, Bu? Sudah. Jadi ya seperti saya sampaikan tadi bahwa jadi BPBD itu bekerja sama dengan Destananya kelurahan itu sering memberikan edukasi bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada anak-anak sekolah di SD Kanigoro. Jadi istilahnya sinergi antara BPBD dan juga dengan forum yang ada di FPRB itu. Ya misalkan seperti edukasi tentang kalau anak-anak paling suka nih Mas Imam, misalkan tentang bahaya ular, bagaimana cara menangkap ular, itu edukasinya sudah sampai kepada anak-anak sekolah. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yanu tadi, juga di websitenya PPID dan websitenya Kim Kelurahan Kanigoro, itu sudah terkonek, ngelink dengan BPBD. Apabila diklik BPBD, udah masuk ke websitenya BPBD di website PPID kami dan di websitenya Kim kami. Begitu juga dengan podcast. Jadi insya Allah seluruh kelurahan Kanigoro itu sudah tahu. Misalkan ada bencana, misalkan yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling sering tentang kerawanan yang ada di sini ada tentang ular. Itu langsung bisa menemui siapa, udah telepon siapa, itu udah pada tahu. Seperti itu Mas Imam. Oke, baik. Saya ke Pak Yano kembali nih, Pak. Setiap kelurahan atau desa ini apakah harus terbentuk destana ini, Pak? Menurut idealnya memang harus setiap kelurahan nanti harus terbentuk destana. Jadi kita tidak boleh lengah dengan potensi kerawanan Kota Madiun yang kecil itu. Jadi kita belajar dari gempa yang ada di Turki. Jadi selama ini kita mengenal Timur Tengah atau Turki itu jarang terjadi bencana alam. Jadi kita sering mendengar Jepang, seperti negara-negara Asia Timur itu sering terjadi bencana. Tapi untuk yang di daerah Timur Tengah kita jarang sekali melihat atau mendengar terjadi bencana alam. Dan mengapa di Turki itu sekali terjadi bencana gempa bumi begitu banyak memakan korban? Ya karena mungkin mereka kurang mempersiapkan atau kesiapsiagaannya terhadap bencana, karena terlena, karena memang belum pernah atau tidak pernah skala besar. Beda dengan Jepang. Di Jepang itu setiap hari bisa terjadi gempa bumi. Jadi tapi mereka, masyarakat maupun dari pemerintahnya sudah siap dengan segala sesuatunya, mulai dari infrastrukturnya sudah siap. Jadi walaupun ada gempa, setiap hari gempa mereka tidak panik dan tidak sampai menimbulkan korban jiwa yang bisa dikatakan tinggi. Jadi dengan belajar dari peristiwa-peristiwa itu, maka kita harus siap, harus siaga terhadap segala potensi bencana yang bisa saja muncul di Kota Madiun ini. Makanya ya harus seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun insya Allah akan kita bentuk desa atau kelurahan tangguh bencana. Begitu, Mas. Baik, akan dibentuk seluruh desa tangguh bencana atau destananya. Ya, di menit-menit akhir perbincangan kita terkait dengan destana desa tangguh bencana ini, apa pesan penutup dari Pak Yanuar dan juga Bu Esther nih? Pak Yanuar dulu.
Jadi untuk seluruh warga masyarakat Kota Madiun, jadi bukan hanya Destana ya, jadi seluruh warga Kota Madiun untuk selalu menjaga alam ini, selalu menjaga kelestariannya. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Jadi kita harus juga menjaga alam yang kita tinggali di sini. Jadi di sini ya kita di Kota Madiun ini. Jadi kita harus menjaga Kota Madiun ini seperti sebutnya Pak Wali, jadi menjadi kota nomor 1 di Indonesia. Oke, baik, jaga alam, jaga kita, jaga Kota Madiun. Bu Esther, ini apa pesan penutupnya terkait dengan Destana dan juga ajakan untuk warga masyarakat Kota Madiun ini untuk lebih peduli dan juga siap siaga ketika terjadi bencana, Pak? Ya. Jadi membangun ketangguhan bangsa, yaitu mewujudkan ketangguhan masyarakat itu tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Jadi perlunya sinergitas antara seperti tadi BPBD, masyarakat yang di dalamnya juga ada Destana. Nah, perlunya keterlibatan dalam masyarakat itu akan membangun suatu masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Seperti itu. Oke, sinergitas berbagai elemen ini untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Terima kasih Bapak Yanu Budilato selaku Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Madiun, dan juga Ibu Esther Kristianti Setianing Tias selaku anggota Destana Kelurahan Kanigoro pada perbincangan kita sore hari ini terkait dengan Destana Desa Tangguh Bencana. Selamat sore dan selamat beraktivitas, dan terima kasih dari kami. Dan juga kami mohon maaf dan juga undur diri ketika ada kekurangan dan kesalahan dari kami dalam perbincangan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh bencana. Selamat sore dan selamat beraktivitas, dan terima kasih. Tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan setiap Senin, Selasa.